Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan oleh Listia Frina dengan NIM 190861. Baiklah, hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna karena diberikan akal untuk berpikir dan menyadari bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Dengan bekal akal dan pikiran inilah manusia dapat mempertinggi dan meningkatkan derajat kualitas kehidupannya melalui dorongan hasrat keingintahuan terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat dari manusia. Manusia memiliki 3 hakikat, yaitu manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan juga makhluk budaya. Yang saat ini akan kita bahas adalah makhluk individu. Pengertiannya, manusia sebagai individu artinya sebagai orang atau seorang, pribadi orang, atau terpisah dari yang lain. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badaniah dan rohaniahnya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikirnya, minat dan bakatnya, dunianya, serta cita-citanya. Manusia yang dilahirkan kembar sekalipun tak pernah memiliki kesamaan secara sendiri keseluruhannya. Hakikat manusia yang kedua adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya bahwa manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dan membutuhkan manusia lain. Manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing, tetapi setiap individu juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya inilah manusia dapat mengukuhkan keberadaannya. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Seperti yang terlihat pada gambar, ada seorang anak perempuan yang membantu temannya yang sedang terjatuh, dan juga ada 2 orang laki-laki yang sedang mempersiapkan donasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain, tidak bisa hidup sendiri. Hakikat yang ketiga adalah makhluk budaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk budaya karena budaya itu sebenarnya dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Hal-hal yang dianggap baik perlu untuk dipertahankan dan diteruskan pada generasi berikutnya. Adapun budaya yang dimiliki oleh Indonesia antara lain seperti yang ada pada gambar di samping, yaitu kebudayaan bela diri, pencaksilat, dan juga tari tradisional, serta kebudayaan membatik. Budaya-budaya inilah yang harus dijaga oleh pemuda-pemudi Indonesia untuk melestarikan budaya-budaya tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat. Tempat adalah ruang, bidang, rumah, daerah, dan sebagainya yang didiami atau ditinggali atau ditempati. Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Sedangkan menurut istilah geografi regional, bahwa ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya. Agar kita lebih memahami mengenai apa itu tempat, kita dapat melihat gambar di samping, yaitu ada gambar rumah dan juga peta Indonesia, di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa kita tempat tinggalnya adalah rumah dan untuk saat ini kita tinggal di negara Indonesia. Selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan adalah kawasan atau daerah yang di dalamnya mencakup segala yang ada di langit dan di bumi, seperti bumi, bintang, dan kekuatan. Kemudian menurut Emil Salim tahun 1976, lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Misalnya pada gambar di samping, yaitu menunjukkan bahwa saat ini kita tinggal di bumi dan tinggal di sebuah lingkungan perkotaan ataupun pedesaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.